kami dari kelompok 6 akan presentasikan New Public Management. Sebelum kami presentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aditya Chandra Wijaya. Saya Fajri Salamil Qodiri. Perkenalkan, nama saya Dimas Satyo. New Public Management. New Public Management atau dalam bahasa Indonesia juga dikenal sebagai manajemen publik baru adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik atau pemerintahan, baik pada level pusat maupun daerah, yang menitik beratkan pada anggapan bahwa manajemen yang dilakukan sektor bisnis lebih unggul daripada manajemen yang selama ini diselenggarakan oleh birokrasi, sehingga perlu diganti. Paradigma baru ini mulai mendapat banyak sorotan pada tahun 1990-an setelah Christopher Hood pertama kali menggunakan istilah tersebut dalam tulisannya pada tahun 1991. Meski pada perkembangannya, paradigma ini juga kerap disamakan dengan istilah-istilah yang berkembang seperti post-bureaucratic paradigma yang dikenal Michael Beasley pada 1992, yang dikenal Opsner dan Gibran pada 1992. Dalam pandangan umum, dalam pandangan umum, New Public Management beranggapan bahwa praktik manajemen sektor swasta adalah cara yang lebih baik dibandingkan dengan praktik manajemen pada birokrasi publik. Karena itu, buruknya sistem manajemen dalam organisasi publik dapat diselesaikan dengan pengadopsian beberapa praktik teknik manajemen yang diterapkan di sektor bisnis atau swasta, seperti mekanisme pasar, kompetensi tender, hingga privatisasi terhadap perusahaan-perusahaan yang dikelola birokrasi organisasi publik atau negara. Penerapan konsep New Public Management telah menyebabkan terjadi perubahan manajemen sektor publik yang drastis dari sistem manajemen tradisional yang kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengkoordinasi pasar. Penerapan konsep New Public Management dapat dipandang sebagai suatu bentuk modernisasi atau reformasi manajemen dan administrasi publik. Depolitisasi kekuasaan atau desentralisasi wewenang yang mendorong demokrasi. Perubahan tersebut juga telah mengubah peran pemerintah, terutama dalam hal hubungan antara pemerintahan dan masyarakat. Aspek New Public Management telah dikenal sebagai reformasi brilian terhadap pelayanan organisasi publik pada tahun 1990-an. Menurut Hood, beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam paradigma baru ini diantaranya: yang pertama yaitu manajemen profesional di sektor pelayanan publik. Yang kedua, adanya standar kinerja dan ukuran kerja. Yang ketiga, penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. Yang keempat, pemecahan unit-unit kerja di sektor publik. Yang kelima, menciptakan persaingan di sektor publik. Yang keenam, pengadopsian gaya manajemen di sektor bisnis ke dalam sektor publik.
Yang terakhir yaitu penekanan pada disiplin dan penghematan yang lebih besar dalam menggunakan sumber daya. Pergeseran prinsip menyimpulkan bahwa NPM adalah usaha memasukkan nilai-nilai wirausaha dan memperlakukannya di dalam lingkungan birokrasi publik. Mereka menyebut setidaknya ada 10 nilai baru yang seharusnya dapat mengganti nilai birokrasi yang lama, yaitu yang pertama, prinsip lama pemerintahan yang mengayuh. Prinsip baru, pemerintahan katalis hanya mengarahkan. Yang kedua, prinsip lama pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat. Prinsip baru, pemerintah milik masyarakat, masyarakat punya kontrol. Yang ketiga, prinsip lama monopoli pelayanan publik. Sedangkan prinsip baru menyuntukkan persaingan dalam pemberian pelayanan. Yang keempat, prinsip lama digerakkan oleh peraturan, sedangkan prinsip baru digerakkan oleh misi. Yang kelima, prinsip lama berorientasi prosedur atau proses, sedangkan prinsip baru berorientasi hasil. Yang keenam, prinsip lama berorientasi memenuhi kebutuhan birokrasi, sedangkan prinsip baru berorientasi memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh, prinsip lama cenderung membelanjakan, sedangkan prinsip baru cenderung menghasilkan. Yang kedelapan, pemerintahan hadir untuk menyelesaikan masalah, sedangkan prinsip baru pemerintahan hadir untuk mencegah masalah. Yang kesembilan, prinsip lama hierarkis dan sentralistis, sedangkan prinsip baru desentralisasi yang membuka partisipasi dan membentuk tim kerja. Yang terakhir, prinsip lama pemerintah sebagai pemasok barang dan jasa, sedangkan prinsip baru pemerintahan yang berorientasi pasar. Mungkin teman-teman ada yang ditanyakan. Dari presentasi kelompok 6 kita bisa lewat aplikasi via Zoom. Sekian dari presentasi kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.